للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قائل الحاجة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء قلوبنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق اللهم توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعد علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم سهل امورنا يا الله امور سادتنا وامور والدينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kasih Mas. Ya. Kita sini Pak. Ya. Ini lah. Lagi. Akidah dan kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Allah sang pembukaan alam semesta raya ini. Kita jadi bersyukur tentunya dan tentu selalu senantiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai sekarang memberikan kepada kita segala macam nikmat sehat pada pagi hari ini masih bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah, kemudian tentunya adalah nikmat iman maupun nikmat Islam.
Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan kepada para umat beliau yang menjalankan sunnah-sunnah yang sampai akhir zaman. Dan kita berharap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam masyarakat syafaat beliau akhir dari ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa setiap akhir pagi pada sibuk kita mengajar untuk berbincang menambah ilmu kita agar mendapatkan wawasan-wawasan pengetahuan seputar apa yang juga kita sehari-hari. Berikutnya atau karena doa mari kita bacakan bersama-sama surah kita semoga Allah memberikan kesehatan dan semoga kesehatan kita dan kesuksesan buat kita juga, dan supaya negeri kita juga bisa tentunya mendapatkan pemimpin yang layak. Baik, kita bacakan dulu juga Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini dari bersama kita Pak Ustaz Lukman, beliau akan menyampaikan materi seputar akidah dan kepemimpinan. Ini salah satu materi yang sangat penting pada saat ini dan yang baik ini. Mari kita simak bersama. Nanti setelah itu ada diskusi terkait kepada Pak Ustaz Lukman kita persilakan. Kepada Kasih Pak Ruswi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kami, para sesepuh, para asatidz, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang didoakan menjadi ahlul jannah. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada pengajian kita hari ini adalah terkait seputar dengan tauhid, ya, akidah dan kepemimpinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nas ayat suci Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kedudukan kepemimpinan itu di dalam Islam. Ada sebuah kisah yang cukup menarik menjadi sebuah inspirasi. Ya, mungkin nanti ini terkait dengan sirah, ya. Mohon Ustaz Azhar dikoreksi nanti kalau ada yang kurang pas saya menyampaikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat,
itu belum dikuburin ya. Rasulullah masih di rumahnya wafat. Lalu kemudian kaum Ansor itu sudah berkumpul di kediaman Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Untuk memilih pemimpin. Jadi Nabi belum dikuburin, sudah memilih pemimpin. RW-nya belum meninggal, udah milih. Belum dikuburin, udah milih RW baru ya. RW masih muda ya. Rasulullah belum dikuburin, ya. Saqifah bin Sa'idah berkumpul di sana untuk memilih pemimpin. Siapa yang diusulkan? Kaum Ansor mengusulkan adalah dalam musyawarah itu adalah Sa'id bin Ubaidillah. Sa'id bin Ubaidillah adalah orang Madinah asli, Ansor. Dan dia juga adalah merupakan sahabat terdekat Rasulullah SAW. Alasannya apa? Alasannya adalah penduduk asli. Penduduk asli. Nah, kita akan melihat di sini adalah bagaimana musyawarah itu berubah dari Sa'id bin Ubaidillah menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari banyak pertimbangan, ternyata perubahan usulan sampai dengan ditetapkan Abu Bakar As-Siddiq itu karena memang pertimbangan adalah orang yang terbaik dalam agama ini. Orang yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling utama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pun satu orang yang memungkiri tentang keutamaan seorang Abu Bakar di antara umat yang lain. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa bagaimana para sahabat itu menentukan pemimpin mereka itu dilatar belakangi karena siapa di antara calon pemimpin itu adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi keimanannya, yang paling tinggi ketakwaan. Ini adalah prinsip dalam akidah. Karena itu bapak-bapak ya ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menyentil ya orang yang memilih pemimpin tetapi tidak disandarkan kepada keimanan, ketakwaan orang yang dipilih sebagai pemimpin tadi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian, penolong kalian, pemimpin kalian. Karena kita melihat kenapa asal kata daripada wali itu
dimaknai sebagai pemimpin, dimaknai sebagai wali, dimaknai sebagai penolong. Kenapa? Karena wali itu memang harus memenuhi kriteria itu. Ketika misalnya ada seorang wanita, anak gadis ingin menikah, maka dia harus dinikahkan oleh walinya. Maka apa pengertian wali di situ? Orang tuanya yang melindunginya, yang menolongnya, yang memimpinnya. Karena itu kata-kata wali di dalam Al-Quran bisa dimaknai sebagai yang memimpin, yang menolong, yang mengurus. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Siapa mereka? Mereka alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Mereka adalah yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka ruku. Mereka ruku bersama dengan kalian ruku. Ya. Lalu kemudian bagaimana ketika ada orang memilih pemimpinnya tidak dengan alasan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada mereka. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Ayat 56-nya surat Al-Maidah. Allah mengatakan, "Wa may yatawallallaha wa rasulah." Oh bukan. Ini anjuran atau pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih pemimpin karena didasarkan kepada yang tadi, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yatawallaha wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai walinya, maka sungguh pengikut Allah itu adalah yang menang. Jadi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, memberikan kemenangan, memberikan kebaikan kepada orang yang memilih pemimpinnya dengan alasan, dengan pertimbangan bahwa orang yang dipilih menjadi pemimpinnya itu adalah yang terbaik di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini prinsip. Nah, tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang memilih pemimpin tetapi tidak bisa didasarkan kepada yang tadi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan di surat An-Nisa ayat 144 145. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain daripada orang yang beriman. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum kalian?
sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang pun sebagai penolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang memilih pemimpinnya yang tidak dilandaskan kepada keimanan dari orang yang akan dijadikan sebagai pemimpin. Ancamannya munafik. Kemunafikan. Tidak menjadikan alasan tentang ketakwaan orang itu, tidak didandaskan pada ketakutan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipilih sebagai pemimpin, maka yang memilihnya itu masuk dalam kategori munafik. Karena itu ada doanya ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa agar supaya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kepemimpinan, maka kepemimpinan itu pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sayang kepada yang dipimpinnya. Doa itu berbunyi, penggalan terakhirnya itu adalah wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hamminan wala mablagha ilmina wala tusallitna ala man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan musibah, mendatangkan musibah kepada agama kami, dan jangan pula lah Engkau menjadikan diri kami dunia sebagai cita-cita besar kami, dan jangan pula lah Engkau memberikan kami pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Ini doa. Ini kayaknya harus terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya yang menjadi pemimpin kita itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang sayang kepada rakyatnya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallitna ala man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau datangkan pemimpin kepada kami di mana pemimpin itu dia tidak takut kepada Engkau, membuat kerusakan, membuat kemaksiatan, pertumbuhan darah yang menentang Engkau, menentang hukum-hukummu, menentang aturan-aturan. Jangan ya Allah. Dan jangan pula Engkau mendatangkan pemimpin kami adalah mereka yang bengis kepada rakyat, mencekik, tarif tinggi, pajak tinggi, makan susah, sekolah susah, semuanya susah, mencekik, tidak sayang kepada rakyat. Nah, Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus difikirkan oleh orang beriman dan bagian daripada akidah.
Karena itu begitu dekatnya urusan agama ini dengan urusan kepemimpinan. Karena itu masih banyak sekali, kita melihat banyak sekali dari masyarakat kita itu jengah berbicara tentang kepemimpinan ketika berbicara tentang agama. Tidak bisa dipisahkan. Agama ini adalah syamil. Agama ini adalah mengurus kehidupan. Agama ini bukan mengurus sholat, bukan hanya mengurus tarawih, bukan hanya mengurus penyaluran zakat, bukan hanya mengurus haji. Agama ini adalah nizamun syamilah. Agama ini adalah sistem yang mengurus kehidupan manusia. Yang di situ di dalamnya ada kepemimpinan. Karena itulah sebabnya kenapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat belum dikubur, sudah bermusyawarah di Bani Saqifah Bani Sa'idah berkumpul untuk memilih pemimpinnya. Padahal belum dikubur. Kalau di kalangan kita belum dikubur itu biasanya yang sudah diurus apa? Warisan. Kamu ini bapaknya belum dikubur, sudah ribut-ribut warisan. Tunggu dulu lah, udah dimakamin dulu. Apa wasiatnya? Apa utangnya? Baru bicara warisan. Ini masih dikafani udah ngomongin warisan. Tetapi bicara soal kepemimpinan, ya begitu. Para sahabat mengajarkan orang-orang terbaik. Mereka mengatakan nantilah, malu dong. Rasulullah belum dikubur, udah nyari pemimpin. Enggak, memang harus begitu. Rasulullah belum dikubur, pilih pemimpin. Dan bagaimana para sahabat memberikan contoh kepada kita? Kita tidak bicara masalah metode memilih pemimpin ya. Karena terkadang kita disandung kalau itu kan nama Rasulullah sistemnya kekhalifah. Cara pemilihannya juga berbeda. Ini kan demokrasi, liberal lagi. Terlepas dari itu, bahwa pemilihan apakah itu sistem kekhilafan, sistem musyawarah, sistem demokrasi, yang pasti bahwa dia memunculkan pemimpin, dan pemimpin itulah yang menguasai kehidupan ini, yang mengatur. Apakah pemimpin itu mengatur kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena nafsunya? Karena itu memilih pemimpin itu adalah didandaskan karena siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Maka jatuhlah pilihan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang bisa memungkiri tentang bagaimana keimanan dan ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu ketika orang yang berkumpul itu memilih Sa'id bin Ubaidillah, maka Umar membacakan surat Al-Hasyr. Wahai sahabatku Sa'id bin Ubaidillah, memang betul engkau adalah muhajir, penduduk asli, yang mungkin kalian berpikir bahwa penduduk asli lah yang paling berhak untuk memimpin Madinah. Karena musyawarah itu mengatakan bahwa Rasulullah memimpin Madinah adalah muhajir, Rasulullah muhajir. Lalu kemudian sekarang gilirannya Ansor,
sehingga dipilihlah Sa'id bin Ubaidillah. Jadi dipilihnya itu karena alasan penduduk asli ataupun bukan penduduk asli. Tapi kata Umar ibn Khattab yang hadir di situ mengatakan, wahai sahabatku, kepemimpinan itu didasarkan kepada siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kepemimpinan kita. Setelah Rasulullah, Abu Bakar. Jadi bukan karena penduduk asli atau bukan penduduk asli atau secara bergilir, tetapi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Umar ibn Khattab membacakan begini di dalam surah Al-Hasyr. Umar mengatakan, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fuqara, orang-orang miskin yang terusir dari kampung halaman mereka, mereka meninggalkan harta mereka, tempat tinggal mereka demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena ingin menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah dan Rasulnya, maka itu adalah orang yang shadiq, orang yang benar. Tidak ada yang bisa menyanggah bahwa orang yang paling utama dalam kehidupan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling utama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terusir dari kampung halaman mereka, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan harta mereka, mereka datang untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dari kecuali Abu Bakar. Makanya itu ulaika humus shadiqun, itu orang yang berbenar. Dan Rasulullah memberikan gelar kepada Abu Bakar as-Sadiq, Abu Bakar as-Siddiq. Jadi bagaimana agama ini menuntun kita di dalam memilih itu adalah karena pertimbangan keimanan. Karena kita terkadang suka malas malas untuk menggali tentang rekam jejak orang karena fanatisme gitu. Saya kemarin datang ke tukang cukur, dengerin orang ngobrol, milih siapa? Milih nomor 4, nomor 5, apa nomor 6? Kata yang dicukur itu, sama aja. Mau pilih nomor 4, kalau nggak kerja, ya nggak dapat duit. Milih nomor 5, kalau nggak kerja, nggak dapat duit juga. Nomor 6, kalau nggak kerja, nggak dapat duit juga. Sama aja. Saya udah mau keluar gitu ya, pengen juga nimbrung, pengen ngomong, Pak, zamannya Nabi juga kalau nggak kerja nggak ada duit juga. Jadi begitu sederhananya saudara-saudara kita itu di dalam menentukan sebuah pilihan. Ada juga di antara kita itu karena bapak saya dulu sudah mentradisi itu nomor 6. Jadi saya tutup mata deh masalah rekam jejak. Pokoknya saya itu. Jadi dia menutup akal fikirnya, menutup cakrawalanya, menutup informasi-informasi tentang rekam jejaknya, karena dia sudah menentukan yang dia pilih. Ini benar. Jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana Buya Yahya itu menyampaikan tentang nasihatnya tentang memilih pemimpin itu,
Itu dosa. Berdosa orang yang memilih pemimpin tetapi tidak dipelajari rekam jejaknya dan tidak menjadikan sebagai kesolehannya itu sebagai pertimbangan utama. Dan bagi orang-orang beriman nggak begitu. Bagi orang beriman adalah mereka yang memikirkan agamanya, memikirkan pemimpinnya, memikirkan masyarakatnya, memikirkan rakyat. Dan saya merasakan sekali di kita di Vilada Gotol itu bagaimana memilih Pak RW itu. Siapa? Wah, di sana ada yang ngotot tuh. Ngotot di sana pengen jadi RW. Tapi dia mah nggak pernah ke masjid, nggak pernah. Wah, jangan kalau begitu. Waras aja, udah pasti. Bergelir ya, cari saja. Ini orang yang memikirkan tentang masyarakatnya. Ada lagi nanya, Pak Jo kan jadi RT udah lama banget, Pak Jo. Perasaan sejak di sini sampai sekarang masih Pak Jo dulu. Pak Jo gampang. Lu mau jadi pemimpin lu orang yang beda akidah sama lu ribut melulu. Ya enggak sih Pak Jo. Ya udah makanya gua lagi kata. Jadi bagaimana orang itu memilih itu, menentukan punya bukan karena dikasih duit, dijanjikan itu, yang secara pribadi ya, pribadi. Udah pilih nih nanti masjid ini kita rubah, ini karpet nih kita bikin bagus semua, pasang AC. Tapi tolong dipilih yang nomor 7. Pilih. Lalu kemudian dia memilih, menyuruh orang itu untuk memilih itu. Lalu kemudian katakanlah orang itu benar menyumbang, memperbaiki masjid. Tetapi berapa pengkhianatan yang dia lakukan, berapa kemaksiatan yang dia lakukan. Maka kemaksiatan yang dilakukan itu karena pertimbangan itu adalah dosa. Dia menyumbang satu masjid, tapi bermaksiat, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Nah, Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kriteria? Yang pertama itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang pertama. Karena itu kita harus mencari informasi tentang rekam jejak yang paling soleh di antara calon-calon pemimpin itu. Ini agama yang memerintahkan ya. Bukan mengkampanyekan seseorang. Saya kan tidak menyembuhkan 1, 2, 3. Saya menyebutkan 5, 6, 7 kan. Atau saya menyebutkan 4, 5, 6 gitu. Tetapi kriteria itu harus difahami oleh orang beriman. Dan harus disampaikan kepada saudara-saudara orang yang beriman. Syariat menuntun kita untuk menjalankan agama ini seperti itu. Karena agama itu bukan ibadah. Agama itu bukan hanya akidah. Islam itu bukan hanya masalah masjid. Tapi agama ini adalah mengurusi seluruh urusan kehidupan kita. Nizamun syamil. Sebuah sistem yang menyeluruh, yang mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Karena itu di antara mengurusi aspek-aspek kehidupan itu, maka dia adalah bernilai ibadah. Jadi
Jangan kita membuat dikotomi ya, bahwa kalau ngumpul di masjid, sholawatan, ngaji itu dapat pahala. Tapi kalau rapat di pos, bicara masalah siskamli, bicarain masalah keamanan, bicarain masalah fasilitas umum, itu mah nggak dapat pahala. Enggak gitu Pak RW. Itu ada urusan agama, itu urusan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sayang kepada rakyatnya, itu kuncinya. Kalau kesolehan itu kita hanya membatasi kepada urusan sholat, urusan ngaji, urusan sedekah, begitu sedikitnya kesolehan itu. Padahal pekerjaan apapun, apakah itu tidur, apakah itu makan, apakah itu minum, apakah itu kongko ngobrol, bicara tentang lingkungan, apalagi bicara tentang keamanan, apalagi ketika yang melakukan itu adalah orang yang beriman, maka itu semuanya bernilai kesolihan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang beriman dan beramal solih, bagi mereka pahala yang tidak putus. Kenapa tidak putus? Karena aktivitasnya tidak putus. Aktivitas yang mana? Aktivitas makan, aktivitas minum, aktivitas bekerja, aktivitas tidur, aktivitas berhubungan suami istri. Itu semuanya aktivitas yang tidak putus. Dia akan bernilai amal solih yang kata Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak putus. Kenapa tidak putus? Karena aktivitas itu berjalan. Tetapi ada kuncinya. Kuncinya itu adalah aktivitas itu dibingkai oleh keimanan. Pelakunya adalah orang beriman. Pelakunya adalah orang beriman. Jadi tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Ini mah urusan lingkungan, gak ada pahalanya. Wah, ini mah urusan masjid, banyak pahalanya. Wah, ini mah urusan keamanan, gak ada pahalanya. Gak begitu Pak RW. Ini urusan umat, bagian dari nizamun syamilah, bagian daripada Islam. Nah, itu kriteria pertama ya. Kriteria pertama itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kedekatan kepada manusia. Umar bin Khattab pernah ditawarkan, mengatakan, wahai Umar, tolong angkat si Fulan sebagai gubernur Mesir. Angkat si Fulan sebagai gubernur Mesir. Kenapa? Kata Umar. Karena dia soleh, karena dia rajin ke masjid, karena dia rajin baca Al-Quran, karena dia pintar ceramah. Terus ditanya, bagaimana pergaulannya kepada manusia? Lingkungan, masyarakatnya ditolong apa gimana? Kata, wah nggak tahu saya, karena setiap saya melihatnya dia selalu ada di masjid. Maka kata Umar, dia bukan pemimpin. Meskipun dia memiliki kesolihan, tetapi dia tidak peduli terhadap lingkungan, maka tidak pantas jadi pemimpin. Jadi kepemimpinan adalah ya khafu wa yarham. Akhafullah wa yarhamun nas. Itu kunci. Memilih pemimpin adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sayang kepada rakyatnya. Itu dua. Harus menunggu. Karena doa kita adalah wala tusallitna ala man la yakhafuka wa la yarhamuna. Janganlah engkau memberikan kami pemimpin orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada kami. Jadi dia dekat kepada Allah, kemudian dekat kepada manusia. Ada karya-karya terhadap masyarakatnya. Ada rekam-rekam jejaknya yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
Nah, lalu kemudian yang ketiga itu adalah siapa yang membawa, siapa yang mengusung. Ini menjadi penting. Khalifah Harun al-Rashid itu adalah khalifah yang berasal dari Ibnu Abbas, keturunannya Ibnu Abbas, Harun al-Rashid. Datang ziarah, melaksanakan umroh, datang ziarah makam Rasulullah SAW. Mengatakan, ya Rasulullah, aku datang sebagai keturunan dari pamanmu, wahai Rasulullah. Keturunan Ibnu Abbas, dari Abbasiyah, Harun al-Rashid. Dia khalifah, Harun al-Rashid itu khalifah. Begitu bermesra-mesranya Harun al-Rashid di makam Rasulullah SAW sebagai khalifah. Lalu kemudian Harun al-Rashid berpindah untuk melaksanakan sholat. Lalu kemudian datang Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu adalah anak keturunan dari Ali Fatimah. Apa yang dikatakan Ali Zainal Abidin? Wahai Rasulullah, ini cucumu datang. Seorang Ali Zainal Abidin datang ke makam wahai Rasulullah sebagai cucu. Yang tadi Harun al-Rashid mengatakan keturunan dari pamanmu. Kemudian Ali Zainal Abidin mengatakan aku adalah cucumu. Kira-kira keren mana? Keren Ali Zainal Abidin. Didengarkan oleh semua orang. Lalu apa kata pembisik yang mendampingi Harun al-Rashid? Wahai khalifah, itu telah membuat kesalahan. Dia ingin mengkudeta kamu di masjid ini. Dia ingin menumbangkan kamu sebagai pemimpin. Dia berteriak-teriak, dia ngomong aku adalah cucumu, padahal kamu tadi mengatakan aku adalah keturunan dari pamanmu. Apa yang terjadi? Khalifah Harun al-Rashid terkenal orang yang soleh, orang yang baik. Tapi karena pembisiknya menjadikan Ali Zainal Abidin mau dipenjara, ditangkap di penjara. Itu kenapa? Bukan karena bahwa Harun al-Rashid bukan orang soleh, bukan. Tapi orang yang membisikinya. Berarti memilih pemimpin di sini itu adalah siapa yang bawa, siapa yang mengusung. Karena keputusan pemimpin yang baik itu bisa dipengaruhi oleh kebejatan, kerusakan orang yang mengusungnya. Bahaya. Itu pertimbangan yang ketiga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melepaskan kepentingan pribadi. Ada orang datang, dia sudah dijanjikan bisnis. Pokoknya kalau kami yang jadi, pokoknya bisnis itu kamu kontraktor. Misalnya Pak Alam, ini pilih ini ya. Pokoknya kalau Pak Alam menjadi tim suksesnya, pokoknya seluruh anggaran-anggaran proyek Tangsel pokoknya diserahkan ke Pak Alam. Pak Alam yang ngatur. Wah. Ya. Seluruh anggaran-anggaran ya dari Pemkot Tangsel serahkan Pak Alam yang ngatur. Tapi syarat, tolong promosikan saya, tolong kampanyekan saya tim sukses. Pak Alam bekerja. Nah, orang yang bekerja model begini ini dosa. Kenapa berdosa? Dia membawa kepentingan pribadinya. Tapi kalau begini, Pak RW, tolong dong dukung kami sebagai calon pemimpin di Tangsel ini. Oh boleh. Tapi tolong dong di pikiran lapangan
ini lapangan di situ itu masih ngutang gitu, belum, masih banyak, tolong dibantu. Oke, dibantu lalu kemudian dipromosikan oleh Pak RW. Nggak apa-apa, karena lapangan itu bukan miliknya Pak RW. Jadi artinya kriteria di sini ada ketika dia membawa kepentingan pribadinya untuk mempromosikan orang lain, maka ini adalah sehingga melepaskan seluruh kriteria terkait dengan ketaatannya kepada Allah, kasih sayangnya kepada manusia, tetapi sudah membawa kepentingan pribadi, itu juga nggak boleh. Kemudian yang terakhir itu adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kita mau negeri kita serba susah, sekolah susah, kehidupan susah, sampai kapan? Kalau bukan dari kekuatan doanya orang-orang yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan itu menggedor pintu langit, sehingga pintu langit itu terbuka dengan Allah memenangkan orang yang terbaik memimpin negeri ini. Siapa yang mikirin? Orang memikirkan karena untuk bisnisnya. Orang mendukung, menjor-jor buangnya habis sekian untuk kepentingan mereka, untuk menang kelompok mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk kita, tapi untuk umat ini. Kan itu doa itu harus senantiasa diucapkan. Ya Allah, berikan lagi pemimpin yang sayang kepada kami ya Allah, dan sayang yang takut kepada Engkau ya Allah. Karena ketika pemimpin yang takut kepada Engkau, maka tidak mungkin dia melakukan kemaksiatan kepada Engkau, penyelewengan, korupsi, penyimpangan itu, takut kepada Engkau. Dan dia juga sayang kepada kami, berlaku adil, tidak berlaku bengis, sayang kepada kami. Nah itu doa yang harus kita panjatkan. Ada waktu kira-kira 2 minggu ya, 2 minggu menjelang pemilu, maka kita mewakili orang-orang yang beriman, yang memiliki akidah yang lurus, bahwa menempatkan kepemimpinan itu adalah sebuah akidah, sebuah proses yang harus diperjuangkan demi kebaikan rakyat Indonesia. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu, saat kita berdoa kepada Allah supaya anak saya sehat, supaya istri saya sehat, doa sisipkan sebagaimana kita menyisipkan doa-doa kita untuk saudara kita di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina yang sampai saat ini masih terjajah, masih terzolim. Kita sisipkan doa-doa itu, lalu kemudian kita masukkan, ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang takut kepada Engkau dan sayang kepada kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi katamu jelasnya ada 5 kriteria hubungan pemimpin, maka jangan sia-siakan seperti ini, karena kita juga ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Jadi kita jangan hanya siapapun pemimpin, jangan ada faktor dalam kita. Seperti itu, yang bagaimana 10 tahun terakhir ini seperti apa yang kita yang mengusirkan yang sudah ratusan tahun suatu tempat di Mesir, di Mongoli, di sampai Asia. Nah, mungkin ada pertanyaan boleh. Cukup jelas ya. Baik, kalau sudah jelas, mungkin berikutnya ada pengumuman dari DKM untuk hal-hal ini dari sampai halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon waktu suruh sudah masuk yang 5:15.
masih ada estimasi 10 sampai 15 tadi. Perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa maklumat dari ahli masjid atau pengurus komunitas. Yang pertama, saya atas inisiasi dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas bahwasanya alhamdulillah sudah berjalan tabungan hewan kurban sejak antara Oktober sampai November dan sudah tercatat 21 jamaah yang mencatatkan dirinya sebagai penabung hewan kurban. Alhamdulillah. Selanjutnya tak masa sekarang sudah masuk tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah. Estimasi kurang lebih 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tahun ini bergilirnya PIC untuk kepanitiaan Ramadan tahun ini jatuh di RT 2 RW 19 dan RT 003 RW 19. Insya Allah kita akan melanjuti pertemuan perdananya yang tadinya dijadwalkan malam hari sehubungan ada kegiatan dari di kegiatan RW 011 khususnya dari calon legislatif. Maka kami undur pertemuannya besok malam. Kami berharap para pengurus taklim yang ada di lingkungan RW 19 dan RW 11 berkenan hadir untuk menyusun kepengurusan dan kegiatan agenda Ramadan nanti. Selanjutnya saya ingin bertausiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika lah. Yang alhamdulillah Bapak-bapak Ibu dari pengurus masjid sudah membuka tabungan untuk umrah dengan target jamaah bisa melaksanakan umrah dengan cara menabung paling tidak berangkat paling cepat 2 tahun kemudian, karena tabungan yang dibuka cukup murah dimulai dari 45.000 per hari. Selanjutnya insya Allah bahwasanya ada program umrah gratis. Kira-kira gimana mau yang gratisan? Oh enggak ya? Oh saya membayar, Masya Allah, membayarkan untuk jemaah. Jadi pengurus membuka 1 tiket gratis umroh di tahun depan. 1 tiket umroh gratis untuk jamaah baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang terpilih nantinya. Tentunya ada SKB, syarat ketentuan berlaku. Tegang semua di sini. Ada syaratnya berat kayaknya. Syaratnya memang sangat berat, bahwasanya cuma 1 syarat yang diminta, yaitu selama 1 tahun dari insya Allah kita mulai dari bulan Februari nanti sampai Februari tahun depan, masa periode 1 bulan, Bapak atau Ibu cuma 1 syarat yang diminta, cukup hadir di setiap taklim Ahad subuh. Ya. Setiap pekannya hanya 1 kali. Jadi artinya selama 1 tahun berjalan ada 52 pekan ya, atau 52 minggu. Cukup 1 kali hadir di pengajian Ahad subuh. Berarti ada tim yang mengabsen. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan tiket program tersebut? Bahwasanya paling tidak 85% jamaah hadir selama 1 tahun tersebut. Nah, sekiranya nanti dari jamaah yang hadir 85% ke atas itu nanti akan kita ubah. Masalah ujian ini tidak harap maksudnya, karena kan bukan uang jamaah yang kita ubah. Ya,
Kira-kira gimana? Setuju? Ada yang menambahkan satu tiga gelas lagi? Ada yang mau ini? Lanjut, silakan. Ya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu dari sekian yang hadir ini salah satu jamaah kita akan bisa berangkat ke Pulau Tahun. Cuma kami berharap mari ramaikan kegiatan musik Alifas. Ini salah satu program untuk meramaikan kegiatan di waktu subuh. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian saja dan kita dapat bagian ini kita tutup dengan hafalan dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahan Pak. Nomor saya nih. Terima kasih.